Kang Dajong membuka kotak musik yang ditinggalkan oleh Chae-jun. Ia melihat di dalam kotak musik itu ada foto dari waktu Natal ketika dia masih muda. Saat masih kecil, ia berpapasan dengan Chae-jun. Kang Dajong sok. Di dalamnya juga ada surat dari Chae-jun di mana tertulis bahwa Chae-jun mengaku membunuh Kim Myong-ja pada tahun 2003. Dia juga mengaku membunuh Lee Jong-beom pada tahun 2018, dan Cho Gwang-hun pada tahun 2020. Dia merasa pembunuhan itu tidak dapat dihindari dan harus dilakukannya. Ia juga mengaku tidak menyesal. Dalam surat pengakuan itu, ia menulis bahwa ia ingin mengakhiri segalanya. Sementara itu, Ju Yang-do terkejut saat melihat Chae-jun di atas mobil, tewas karena bunuh diri. Ketika pihak berwenang tiba, diketahui bahwa nama asli Chae-jun adalah Choi Jong-min. Detektif Ko Jin-bok bertanya mengapa Ju Yang-do ada di tempat kejadian. Ju Yang-do mengatakan bahwa wanita di foto yang dikirim detektif Ko tinggal di lantai 4 gedung kliniknya, dan Chae-jun adalah kenalan wanita itu. Chae-jun juga pernah datang ke kliniknya. Kang Dajong menemui detektif Ko dengan membawa foto dan surat pengakuan Chae-jun. Dia menjelaskan bahwa foto itu adalah foto di depan gereja, di mana itu adalah pertama kalinya ia mengunjungi tempat itu. Dia tidak tahu nama asli Chae-jun adalah Choi Jong-min. Dia tampaknya hanya tahu sedikit, dan dia shock. Namun, dia kesal, tertekan, dan dia mengepalkan tangannya. Sulit untuk membaca keadaan perasaannya. Ju Yang-do mengkhawatirkannya. Ia melihat wajah Kang Dajong sedih. Ia bisa memahami perasaan Kang Dajong. Dia lalu memberinya tumpangan dan mengajaknya makan sebelum pulang. Setelah itu, Kang Dajong meminta temannya Park Chol-do untuk tinggal bersama Ju Yang-do karena dia mengkhawatirkan Ju Yang-do. Esok harinya, Kang Dajong mengajak Ju Yang-do ke Gangneng. Tidak butuh waktu lama bagi Ju Yang-do untuk menyetujuinya. Dia melakukannya karena khawatir pada Kang Dajong. Ternyata mereka berdua menunjukkan kekhawatiran mereka satu sama lain. Dalam perjalanan di mobil, mereka saling berbincang-bincang. Kemudian Ju Yang-do menerima telepon dari temannya yang bekerja di stasiun TV. Temannya itu meminta Ju Yang-do menjadi bintang tamu di acaranya. Saat Ju Yang-do menolak, temannya bertanya apakah karena presenternya pria. Temannya lalu berkata bahwa produsernya adalah wanita, namun ia sudah mengincarnya. Ia harap Ju Yang-do tidak genit pada produser itu. Temannya itu kemudian menceritakan bahwa saat dulu pernah diwawancarai, asisten sutradara malah menyatakan cinta pada Ju Yang-do. Dan saat menjadi penasehat media drama, ia malah menikahi pemeran utama drama itu. Ia menyebut Ju Yang-do genit. Ju Yang-do menjadi salah tingkah karena Kang Dajong mendengar pembicaraan mereka. Ia mengatakan bahwa temannya itu gila. Itu adalah teman SMA-nya, namun ia gak begitu dekat dengannya. Ia dekat dengan Haneul, dokter hewan yang kini menempati lantai 2 di gedung tempat mereka tinggal. Setelah tiba di Gangneng, mereka mencari tempat beristirahat. Kang Dajong berharap tidak bertemu ibunya. Namun ternyata mereka berpapasan dengan ibu Kang Dajong yang sedang mengendarai skuter membawa pizza. Ibunya memiliki restoran pizza. Akhirnya mereka singgah ke restoran pizza ibunya. Suasana pun menjadi sangat canggung. Saat Kang Dajong dan ibunya sibuk, Ju Yang-do membantu mengangkat telepon restoran dari orang yang memesan pizza. Ternyata yang memesan adalah mantan istrinya, Ahn Ga-yong, yang memesan 30 loyang pizza untuk Patrick, pacarnya yang sedang syuting di tepi pantai. Ju Yang-do pun tanpa sepengetahuan Kang Dajong dan ibunya menemui Ahn Ga-yong yang menelepon dari mobilnya. Saat mengetahui Ju Yang-do yang menerima telepon, Ahn Ga-yong bertanya mengapa Ju Yang-do ada di sana. Ia pun menjadi kesal dan tak mau membayar pizzanya, lalu pergi. Akhirnya Ju Yang-do membayar pizza tersebut. Kemudian ibu Ju Yang-do, Kang Dajong, dan Ju Yang-do mengantarkan pizza ke pantai tempat syuting berlangsung. Ketika sore tiba, Kang Dajong dan Ju Yang-do duduk di tepi pantai. Kang Dajong berharap Choi Jong-min adalah orang baik. Kemudian, Ju Yang-do memberitahu Kang Dajong bahwa akan membutuhkan waktu lama baginya untuk pulih. Tetapi Kang Dajong membantahnya, menyatakan bahwa dia tidak benar-benar mengenal Choi Jong-min. Ju Yang-do mengingatkannya bahwa dia tidak melakukan kesalahan,
Tapi Kang Da-jong kesal dengan masa kecilnya. Matanya berkaca-kaca, dan dia berharap Choi Jong-min adalah orang baik sehingga dia setidaknya bisa sedih, dan kemudian dia terisak. Dia merasa bersalah sebab merasa sedih karena Choi Jong-min mengambil nyawanya sendiri. Ia merasa Choi Jong-min tidak seharusnya melakukannya. Sementara itu, para penyelidik mengetahui bahwa Choi Jong-min menggunakan seorang pria tunawisma untuk meletakkan kotak musik di loker untuknya. Setelah itu, Ko Jin-bok memberitahu Ju Yang-do bahwa kasusnya terasa terlalu mudah, dan itu mengganggunya. Ju Yang-do setuju dan merasa Choi Jong-min bukanlah pelaku sebenarnya dan tidak punya alasan untuk bunuh diri. Ko Jin-bok frustrasi dengan Ju Yang-do karena menganggap Choi Jong-min bukan pelakunya. Ko Jin-bok belum bisa melupakan kematian Jong Beom dan juga merasa terlalu dini untuk duduk bersama Ju Yang-do, yang memiliki hati temannya melalui transplantasi. Dia memberitahu Ju Yang-do bahwa jika dia memiliki mimpi tentang Jong Beom, jangan mengabaikannya. Dia menyentuh dada Ju Yang-do untuk merasakan detak jantungnya. Ko Jin-bok tenang dan memberitahu Ju Yang-do bahwa jika pelaku sebenarnya ada di luar sana, dan itu bukan Choi Jong-min. Ia mengatakan bahwa Ju Yang-do dan Kang Da-jong dalam bahaya. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki kasus ini. Kang Da-jong berterima kasih kepada Ju Yang-do atas perjalanannya. Ju Yang-do lalu meminta maaf, karena seharusnya ia menceritakan tentang Choi Jong-min sejak awal. Kang Da-jong mengerti bahwa Choi Jong-min adalah pasiennya dan ia memang harus menjaga rahasia pasiennya. Mereka pun sepakat untuk menjadi tetangga yang baik dan berteman. Di hotel, Kang Da-jong diminta untuk menuju ke lantai 8. Saat ia berjalan menuju lantai 8, seorang pria melewatinya. Kang Da-jong terkejut dan menghentikan langkahnya. Dia kemudian mengikuti pria itu di koridor, kemudian memegang lengan bajunya. Pria itu pun mengarahkan pandangannya pada Kang Da-jong. Apakah orang yang mirip dengan Choi Jong-min? Kita lihat kelanjutannya di episode berikutnya.